masyarakat Aji Muga itu menolak bahwa migas yang sekarang dibicarakan ini tolak. Kenapa kok sampai bisa ditolak? Jaminan kesehatan itu di Timung itu sama sekali tidak ada. Ada berapa timung di Mimika? Di Mimika ini ada 70 timung. 70? Ya. Masyarakat Salam Papua, jumpa lagi bersama kami di media yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Kita ada di Waanal Cafe and Resto, Jalan SP3 Timika. Pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu dengan salah satu orang hebat dari suku Amume, Pak Yohanes Sugumol. Beliau bertugas di Dispol PP. Ya, Dinas sekarang Polisi Pamung Praja. Dinas Satuan Polisi Pamung Praja. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mimika. Pak Yohanes sekarang posisinya di mana kalau di Dispol PP? Maksudnya posisinya bagian apa? Saya bagian Kepala Bidang Ketertiban Umum. Ketertiban Umum. Pak yang memimpin sebuah program yang mendatangi apa itu? Timung. Ya. Timung. Ya. Bagaimana Pak? Ceritakan coba. Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi saya kebetulan di bidang itu. Iya. Dan apa namanya, pelayanan penyakit masyarakat. Ya. Kebetulan saya melihat dari semua ini hanya cuma Timung yang kami belum didata. Oke. Sekaligus kita data. Ya. Lalu pertama yang kita jalankan itu adalah pemilik Timung. Ya. Yang kedua adalah bagaimana manajemen pengelola Timung itu. Oke. Yang ketiga bagaimana jaminan kesehatannya. Nah, tiga ini yang kita jalani. Ya. Dari semua itu izinnya sudah ada, pengurus pengelolanya ada. Cuman satu yang nggak ada, itu yang saya kesalkan. Apa itu? Adalah kesehatan. Kesehatan. Jaminan kesehatan itu di Timung itu sama sekali tidak ada. Kesehatan ini dalam pengertian, sabar, sebelum kesehatan Om. Ada berapa timung di Mimika? Di Mimika ini ada 70 timung. 70? Ya. Tuhan. 70 timung. Dua timung kita tutup karena izinnya mati. Ya, jadi memang timung itu ada izinnya juga ya? Ada izinnya. Oke. Jadi ada izin apa namanya dibukanya usaha. Ya. Timung itu ya. Itu dari ada. Dari 72 yang ditutup. Ya. Nah, ini hanya 70 ini, Timung ini hanya ada di dalam kota Timika atau sampai keluar kota Timika? Dalam kota Timika, 2 distrik. 2 distrik. Ya. Distrik apa saja? Distrik Miru, Mimika Baru dengan distrik Wania, SP4, bagian SP4. Jadi di dalam kota Timika, Miru dan Wania ya. Ada 70. Ya. Kalau kurang 2 berarti tinggal 68. Oke, katanya di masalah kesehatan. Apanya? Iya, karena saya tanya ini biasanya dikontrol oleh dinas mana? Dari dinas kesehatan itu dari mana? Ya. Macam di wilayah Kuamki Baru. Ya. Saya tanyakan, biasa datangkan dari Puskesmas Kuamki Baru? Bilang tidak. Oh. Jadi? Terus mungkin dari Malkom tidak. Maka saya jadi tolak ukur di situ. Berarti bisa-bisa 10 tahun ke depan orang Papua habis. Karena? Ya, karena itu. Karena apa ini? Karena di situ tidak ada jaminan kesehatan yang seharusnya kan dinas kesehatan dia harus rutin. Yeah. Nah, tempat-tempat ini harus dia datangi, didata, lalu setiap hari ada pemeriksaan. Itu loh. Siap. Tapi nyatanya tidak ada. Ini maksudnya jujur saja ya, to the point saja Om. Maksudnya penyakit 3 huruf itu. Iya. HIV AIDS. Nah, ini akan berkembangnya di situ. Selama ini saya lihat berkembangnya di situ. Di situ. Berarti selama ini 68, 70 yang menjadi 68 itu semuanya tidak ada itu jaminan kesehatan dalam pengertian. Betul. Pemeriksaan kesehatan rutin per bulan atau per tahun atau per 6 bulan, per 3 bulan tidak ada.
Tidak ada. Yang ada itu hanya kilo 10. Kilo 10 lebih aman daripada di luar yang sekarang Timung ini. Justru di kilo 10 Mimika jamin ya, jamin. Ada pemeriksaan per bulan loh. Jadi justru di Timung yang tidak. Timung yang tidak. Wih. Terus Timung ditambah lagi yang sekarang ada yang bilang apa? Penginapan murah. Terus kos-kosan. Iya. Nah, ini kan dia kontak langsung itu loh. Tapi kita tidak sadar di situ yang tempat langsung, dan bisa 3 huruf ini bisa menyebarnya di situ. Jadi saya harap ke depan itu mungkin Dinas Satuan Polisi Pamung Praja kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang ada untuk kita mengatasi ini. Siap. Dengan data yang kami miliki. Iya. Itu loh, supaya mereka juga ada jaminan kesehatannya ada, supaya orang yang mau kunjungi ke tempat itu dan lain-lain itu sudah ada jaminannya. Ya. Satu contoh aja saya tanya, ya di Timung itu saya bilang begini, Mbak, permisi, di sini sudah disediain kondom, kan? Itu utamanya itu. Tapi mereka bilang enggak, kami tidak ada jaminan dari kesehatan. Jadi tidak ada alat pengaman. Ya, jadi data kami sudah peroleh, data Timung, pengelolanya kami sudah peroleh. Sekarang saya harap supaya Dinas Kesehatan dari Satuan Polisi Pamung Praja mengundang pengurus-pengurus itu dengan perwakilan-perwakilan mereka untuk sosialisasi. Sosialisasi agar sosialisasi itu dasar, nanti hasil dari situ keluarnya bahwa Dinas Kesehatan itu di wilayah mana yang ada di wilayah Timung itu bisa dikontrol per minggu sekali atau per bulan sekali. Supaya angka yang 3 huruf ini bisa dibahas. Siap Om. Tahu enggak Timung itu di Mimika sendiri sudah ada sejak kapan? Ada nggak datanya Om? Timung. Berapa lama dia di Timika ini? Ada di Timika itu. Kira-kira sudah berapa tahun? Mungkin kalau tahun tepatnya tidak tahu tuh. Saya masih SMA udah ada loh 9596. 9596. Ya. Wih, Tuhan, seberapa tahun? Saya masih SMA Timika loh, SMA negeri. Jadi hampir sekitar 20 tahun. Nah, sekitar itu, tapi tidak pernah ada. Tidak pernah ada pendataan. Tidak ada pendataan. Setelah didata, ternyata selama sekian lama itu tidak ada jaminan kesehatan. Baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Malkon. Yang ada ini Malkon di kilo 10 khususnya. Jadi memang sekaligus dengan spa. Ya. Ada spa juga di spa sini. Ini ada 7 Pak di Timika. Spa ini ada 7. Terus salah satunya punya itu ada di dalamnya. Tapi saya rasa sama. Belum ada jaminan kesehatannya ke mereka ini. Nah, ini baik. Itu luar biasa ya data itu ya. Ya, jadi kita sudah siapkan, mungkin akhir tahunan biasanya kita ada buat laporan tahunan biasa. Laporan laporan akhir tahunan itu biasa kita laporkan ke Pak Bupati. Untuk, ini yang perlu dijalankan, ini yang belum, ini harus ini. Seharusnya ini harus kerjasama dengan sini supaya yang tersebut itu bisa diatasi. Siap. Baik. Sudah siap. Luar biasa. Berarti Om itu pendataan itu baru dilakukan tahun 2023 ini Om ya? Iya. Baru kemarin berarti. Ketiga waktu saya di Satpol PP sudah 11 tahun. Ya. Lalu kebetulan saya dilantik sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan saya lihat soal ini ya saya rasa sangat penting. Maka saya perintahkan anak buah saya untuk kita mengecek. Luar biasa. Kita mendata. Siap, luar biasa Om. Minta maaf terkait kalau asal Om dari mana? Asli daerahnya? Saya dari Agimuga. Ya. Saya lahir di Aramsolki 1982. Ketika saya SD di sana, SMP di Agimuga, SMA di Timika, kuliah di Bandung.
Oh, kuliah di Bandung. Ya. Jadi sudah sempat keluar daerah ya. Melanglang Buana ya. Ya. Dan kebetulan juga saya kuliah di Universitas Langlang Buana. Oke. Dan ya syukur, puji Tuhan saya selesai. Dan saya pulang dan saya tes PNS di Mimika. Ya. Saya 3 kali tes dan saya dinyatakan tidak lolos. Yang keempat saya tes. Saya tidak menyerah. Terus saya tes lagi, saya lolos. Luar biasa, pemirsa. Ini salah satu orang Papua yang mungkin bisa dijadikan contoh. Sudah kuliah keluar Mimika, tetapi tidak lupa dengan tanah kelahirannya. Iya kan? Artinya di tanah Papua ini, khususnya di Kabupaten Mimika. 3 kali tes PNS tidak lolos. Tapi Om Sugumol tidak pernah menyerah, Om ya. Saya tadi dibilang ya. Saya rasa saya menyerah, saya mau kemana? Oke. Terus negara sudah jamin saya sebagai otonomi khusus itu sudah mengikat pada saya. Oke. Dan saya tidak menyerah. Tidak menyerah. Dan saya tetap maju. Akhirnya di kesempatan keempat saya diberi kesempatan untuk bisa lolos. Lulus ya. Tes PNS. Waktu itu kita tes itu, formasi yang saya ambil itu direbut oleh 1.000 orang. Siap. Dari 1.000 orang ini 300 yang kita kejar formasi itu. Ternyata saya yang dapat. Luar biasa, Om. Terus yang hebatnya itu saya dengar ada salah satu anaknya Om Sugumol ini pilot ya, Ya. Jadi luar biasa. Saya tidak pernah membatasi cita-cita anak. Saya cuma memberikan motivasi kepada anak saya bahwa walaupun Bapak kepala mabuk, walaupun Bapak kepala makan pinang, tapi anak harus maju. Tapi ingat, Bapak yang satu. Harus lebih dari Bapak. Siap. Luar biasa. Saya tidak pernah mengharapkan bahwa anak saya akan jadi ini, tapi motivasi saya seperti itu. Akhirnya ya syukur Tuhan dengar apa yang saya ngomong, saya bicara, dan anak saya sekarang pilot. Oke, pilot di mana, Om? Perdana Kusuma. Di Halim Perdana Kusuma. Halim. Wah, berarti sudah lulus. Saya pikir masih sekolah pilot. Ya, kemarin saya 2 tahun di Rusia. Di Rusia? Ya, terus dia ambil lisensi di sana, balik. Sekarang dia pelayanan di Citiling. Luar biasa ini satu cerita yang hebat sekali. Om, ini lagi menarik tadi ketika saya dengar Om asalnya dari Agimuga. Nah sekarang ini kan lagi rame-rame Om. Om sudah tahu toh kalau bicara Agimuga kan Om sudah tahu toh. Kira-kira gimana ceritanya Om? Sekarang itu kondisinya seperti apa di sana? Saya rasa begini. Katanya sempat rame di sana, ada demo. Iya. Masyarakat Agimuga itu menolak bahwa migas yang sekarang dibicarakan ini tolak. Kenapa kok sampai bisa ditolak? Dan saya pun setuju itu. Ya, saya anak putra asli di sana, lahir besar di sana, dan daerah saya itu masih alami. Jadi tidak boleh ada investor manapun yang masuk untuk merusak. Kenapa masyarakat menolak? Dan kenapa masyarakat tidak mau membuat sesuatu di sana? Itu karena satu adalah di wilayah itu wilayah Taman Lawrence. Wilayah itu wilayah Taman Lawrence, WWF. Ya. Dan WWF masuk itu tahun 88. Saya masih SD kelas 3 di Aram Solti. Dan sempat orang-orang tua saya itu ada 15 orang menerima WWF dan sudah tanda tangan semua mengizinkan. Nah sekarang anak cucunya kami ya mempertahankan itu. Kita mempertahankan itu. Jadi tidak boleh investor manapun merusak alam, terus sungai, flora dan faunanya, termasuk manusia kami. Siap. Biarkan sudah keutuhan kami begini sudah. Gitu. Gitu. Baik. Nah itu yang kami
masyarakat masih pertahankan itu dan menolak untuk segala perusahaan yang masuk ke sana ditolak. Salah satunya yang sekarang yang di topik utama adalah migas. Migas, iya. Nah, migas ini masyarakat menolak. Ya saya pun menolak. Karena saya dengan masyarakat saya itu memegang teguh kepada Lawrence. Bapak saya Petrus Sukomolo yang tanda tangan. Dua lagi, Judah Sukomolo dan Petrus Sukomolo yang tanda tangan Lawrence. Terima Lawrence. Ya. Di pastoran Garam Solki, saya masih kecil loh. Saya saksi. Sekarang mereka mau migas mau masuk, masyarakat nolak. Ya karena dasarnya itu tidak mau menyeleweng penandatanganan dengan Lawrence. Itu loh. Sekarang negara Indonesia mau masuk pun dia harus izin sama Lawrence. Ke situ? Iya, migas ini investor dari mana dia mau masuk ke sana? Cek dulu di migas, izinnya dulu di Lawrence. Kalau Lawrence belum izin, nggak bisa, karena petanya udah ada. Saya punya loh peta. Oke, Om. Terkait Lawrence ini apa? Taman Nasional ya? Ya. Taman Nasional Lawrence. Ya. Yang punya dari Amerika. Oke, dari negara Paman Sam ya? Ya. Bahwa itu sudah tadi ini diperjelas saja sudah tanda tangan salah satunya dengan bapaknya Pak. Ada 15 orang. 15 orang ya. 15. Dan itu kepala suku ya. Kepala suku ya, yang sebagai pemilik. Tidak apa-apa Om, sambil minum. Yang pemilik hak wilayah di situ Om ya. Ya. Jadi petanya sudah ada ini. Lawrence itu dia punya peta. Jadi tidak semua wilayah yang masuk dalam Taman Lawrence. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang masuk dalam Lawrence, masuk dalam peta Lawrence. Jadi petanya Lawrence sudah buat. Adalah salah satunya ini. Ya. Ada peta Lawrence. Mungkin bisa ditunjukkan ke sana Om. Peta Lawrence-nya ada ini. Oke, luar biasa. Coba Om lihat. Lawrence. Oke. Nah, jadi saya ini dari sini. Ini loh. Oh, Agi Muga, bandar udaranya di situ ya. Saya asli sini. Daerah ini yang sekarang juga ini menjadi garis ini yang masuk dalam Taman Lawrence. Posisi ini sekarang juga yang di sinilah yang mau ambil migas. Migas itu. Ya. Jadi siap. Orang Papua pada umumnya kita orang Gunung Ngamume. Ya. Sekali itu sudah. Ini kita tidak bisa ini. Itu luar biasa. Dari warisan ke warisan. Jadi kita ini disampaikan ke orang tua bahwa tempat ini dilarang. Ya kita tidak bisa ke sana. Masyarakat menolak karena itu Taman Lawrence. Iya. Tidak boleh investor manapun masuk merusak lingkungan, flora, fauna, pohon. Karena sudah dalam konteks perjanjian tadi ya, sudah bisa Nah sekarang ini begini Om. Iya. Jadi lucu bagi saya. Kami aja masih pegang Lawrence. Sekarang kompensasi dari Lawrence kepada kami apa? Kami menunggu Tuhan Allah datang baru Lawrence datang. Itu loh. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Jadi sekarang ini saya sepakat dengan masyarakat. Saya punya masyarakat menolak bahwa migas tidak boleh masuk. Karena ada 1-2 hal. Pertama, Freeport masuk. Ya. Freeport masuk, semena-mena dia. Hak wilayahnya dilepas tanpa pengetahuan. Lihat Timika base camp mulai dari Port Said sampai di 50, tidak ada surat pelepasan itu. Oleh hak wilayah masyarakat Tambang Kampung, nggak ada surat pelepasan. Juga. 50 lari jalan naik, siapa yang lepas? Yang lepas kayak Mokmiran siapa? Di sinilah tugasnya Lemas harus bicara dengan Lemasko. Bukan pergi jilat Freeport lagi. Maaf saya kasar. Tanyakan ke Freeport yang lepas tanah ini siapa? Port Said siapa yang lepas? Amapare siapa yang lepas? Ke Freeport. Ini tugasnya lembah adat. Tapi mereka ini dipulihkan dengan Sudirman.
maka lupa yang akarnya. Kami tidak mau seperti itu dia juga. Oke. Itu dasar satu. Siap Om. Yang kedua, Freeport masuk, Amung benar-benar buta. Sekarang tidak. Ya. Sekarang tidak. Orang Mume, orang Kamoro sekarang udah jadi banyak orang-orang hebat di tanah ini. Sekarang tidak. Jadi migas kah, siapakah masuk di sana harus punya komitmen. Ya, karena dan kesadaran ada bahwa di situ Taman Lores. Ya. Ya. Dan yang jaga kami masyarakat. Oke. Tapi Loren tidak pernah sadar bahwa yang jaga itu masyarakat. Apa sih kita tengok dulu? Pun nggak ada. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Oke. Jadi itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, dasarnya bahwa masyarakat saya menolak migas dan investor manapun masuk itu karena mereka tidak mau seperti Freeport punya tailing. Oh. Ya. Freeport punya masalah. Oke. Sekarang anak cucu baru sekolah pulang baru nuntut baru Freeport dengar. Kami tidak mau seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau buat sesuatu di sana harus punya data yang lengkap, dokumen yang lengkap, perusahaan dari mana, dari negara mana, apakah sudah ada izin dari Lawrence, baru kemudian dan kantornya harus jelas. Nah ini yang masyarakat minta. Baru kemudian dari sisi limbahnya seperti apa untuk penanganan ke depan. Jangan semena-mena karena keinginan untuk merugikan masyarakat. Kami nggak mau. Baik. Luar biasa, Om. Jadi mungkin di akhir sesi ini Om ya, kira-kira untuk ke depan Om harapannya untuk orang-orang asli Papua, khususnya suku asli di daerah ini, ya kan? Kira-kira Om ada harapan dan mungkin pesan kepada adik-adik, ya kan, ke depan untuk bagaimana mereka harus melakukan apa begitu Tom, ya kan, supaya lihat buktinya saja seperti Om Sugumol, orang bilang katanya Om tadi begini-begini S1 ini, ya kan, tapi itu pun dengan perjuangan yang luar biasa. Minta maaf anaknya Om sekarang pilot. Nah, Om bisa, yang lain pasti bisa dong. Begitu Tom. Nah mungkin ada hal yang mau disampaikan Om. Ya pertama saya harap supaya masyarakat Ajimuga Amung di sana itu ada 3 suku. Suku Amung suku Naparipi dengan suku Amung Tau. Saya harap 3 suku ini berpegang teguh kepada kesan pesan dari orang tua kami itu harus kita pegang. Sambil itu kita mengejar ilmu sebanyak mungkin untuk kita harus jadi contoh dari orang Amung lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan itu penting. Pendidikan penting karena kalau kita SDM-nya banyak, SDM-nya sudah siap, dalam bentuk apapun kita siap menerima tantangan dan hambatan. Itu harapan saya supaya adik-adik saya yang masih ada di bangku kuliah maupun masih ada di bangku SMA, SMP sampai SD sampai TK, diharapkan pertama jangan lupa Tuhan. Yang kedua, jangan lupa belajar. Yang ketiga, jangan lupa titipan bahasa dari orang tua leluhur kami. 3 ini saja yang kita harus pegang. Yang keempat, kesadaran diri dan tanya diri siapa aku dan kesana melangkah. Jadi luar biasa Om. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Semoga berikutnya kita bisa bahas hal-hal yang penting lainnya
di Kabupaten Mimika, di masyarakat Salam Papua yang luar biasa. Demikian perbincangan kita dan semoga mendapat nilai-nilai positif dari apa yang kita diskusikan saat ini. Terima kasih banyak Om. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Luar biasa.